Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Ferliana Putri, NPM 19142311015, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan membahas materi statistika dasar mengenai peluang. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu bahwa ranah dari statistika itu ada dua macam, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Peluang sendiri merupakan basis dari statistika inferensia. Apa itu statistika inferensia? Yaitu ilmu yang mempelajari cara menganalisis sampel dari suatu populasi agar bisa menarik kesimpulan pada kelompok data populasi. Mempelajari peluang, maka kita bisa mengetahui ukuran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam hal ini, ukuran kemungkinan dinyatakan dalam besaran numerik antara 0 sampai 1, di mana 0 yang berarti tidak pasti dan 1 yang berarti pasti. Cara untuk menentukan suatu peluang, maka kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu ruang contoh dan apa itu ruang kejadian. Ruang contoh adalah gugus yang berisi semua hasil yang berbeda yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Jadi, semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan disebut dengan ruang contoh. Sedangkan ruang kejadian adalah himpunan bagian dari ruang contoh dan memiliki karakteristik tertentu. Himpunan bagian dari ruang contoh itu sendirilah yang disebut dengan ruang kejadian. Selanjutnya kita bisa melihat ilustrasi di bawah ini. Ujian dengan dua soal pilihan ganda, terdapat dua jawaban kemungkinan, yaitu jawaban benar atau B dan jawaban salah atau S. Semua kemungkinan nilai muncul dapat kita simpulkan, yaitu ada benar-benar, benar salah, salah benar, dan salah-salah. Jadi, benar-benar untuk soal pertama benar dan soal kedua benar, benar salah, soal pertama benar dan soal kedua salah, salah benar, soal pertama salah dan soal kedua benar, dan salah-salah, soal pertama dan kedua salah. Kejadiannya, siswa yang menjawab benar soal. Jadi, ruang kejadian yang bisa kita dapatkan benar-benar, benar salah, dan salah benar. Selanjutnya kita akan belajar cara menentukan peluang. Jika ada peluang suatu kejadian A, maka rumusnya yaitu peluang A sama dengan banyaknya anggota ruang kejadian dibagi banyaknya anggota ruang contoh. Atau dapat kita notasikan menjadi peluang A sama dengan NA dibagi NS. Selanjutnya yaitu ada ilustrasi. Berapa peluang munculnya sisi gambar pada pelemparan dua buah koin setimbang? Di sini kita sudah dapatkan bahwa di dalam ruang contoh ada GG, GA, AG, dan AA. Jadi kita bisa dapatkan nilai dari NS-nya yaitu 4. Begitupun dengan ruang kejadian munculnya sisi gambar ada GA, AG, dan GG, dan nilai dari NA-nya yaitu 3. Sehingga peluang kejadian A yaitu peluang munculnya sisi gambar dapat kita rumuskan menjadi PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 3 dibagi 4. Aturan peluang. Pertama, kita kenali dulu hukum penjumlahan dalam peluang. Dan yang kita pelajari saat ini yaitu peluang gabungan dari dua kejadian. Yaitu, jika terdapat dua kejadian A dan B, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Pada kondisi pertama ini terjadi jika kejadian A dan B memiliki irisan. Pada kondisi kedua yaitu tidak adanya irisan pada kejadian A dan B atau saling lepas, maka peluang A irisan B sama dengan 0, sehingga peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Selanjutnya, hukum perkalian dalam peluang. Di sini kita belajar mengenai peluang irisan dari dua kejadian. Pada kondisi pertama yaitu jika A dan B tidak saling bebas, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A.
Jadi ini adalah lambang syarat atau sama dengan yaitu peluang B dikali peluang A bersyarat B. Jadi maksud dari A bersyarat B adalah kejadian A ini terjadi setelah kejadian B atau kejadian B pertama kali terjadi. Kedua yaitu jika A dan B saling bebas, maka peluang A irisan B sama dengan perkalian dari peluang A dikali peluang B. Perlu diingat bahwa kejadian saling bebas adalah kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Selanjutnya adalah peluang bersyarat. Peluang bersyarat yaitu peluang suatu kejadian A jika kejadian B diketahui telah terjadi. Jadi di sini jika ada peluang A bersyarat B, kejadian B ini terjadi pertama kali dan kejadian A yang kedua. Kemudian peluang A bersyarat B dinotasikan peluang A syarat B dengan peluang A syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Jadi jika peluang A syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B, seperti di slide sebelumnya kita juga sudah bahas bahwa peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang A syarat B. Hasil tersebut adalah hasil perkalian silang dari sini. Selanjutnya, jika kejadian A dan B tidak saling lepas, maka peluang A syarat B jika diurut-urutkan sama dengan peluang A. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah banyaknya cara mengambil R objek dari N objek di mana urutan susunan objek diperhatikan. Rumusnya yaitu permutasi R dari N objek sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Contohnya yaitu berapakah banyaknya susunan 4 bilangan yang dapat dibentuk dari bilangan 4, 6, 8, 9, 10, dan 12. Maka di sini kita menghitung permutasi 4 dari 6 atau 4 bilangan dari 6 bilangan sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 120. Perlu diingat definisi dari faktorial sendiri yaitu jika ada 5 faktorial maka sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Begitupun jika ada 3 faktorial maka 3 dikali 2 dikali 1. Dengan catatan 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Selanjutnya yaitu permutasi kombinasi. Apa itu permutasi kombinasi? Adalah banyaknya cara mengambil R objek dari N objek di mana urutan susunan objeknya tidak diperhatikan. Formulasinya adalah kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Contohnya adalah berapakah banyaknya cara memilih secara acak 3 orang pemenang giveaway dari 8 orang peserta. Di sini kita akan memilih 3 orang pemenang tanpa peduli urutan yang terambil secara acak, sehingga dalam menentukan banyaknya cara kita menggunakan kombinasi 3 dari 8, yaitu sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 8 dikurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial. Ingat, penyebut jika dijumlahkan harus sama dengan pembilang. Jika dihitung maka hasilnya 56. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mau menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.